Shalom, selamat pagi saudara-saudari kaum lansia yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Perkenalkan, saya Ibu Abeci Siane Gomis Lilipori dari GPIB Cawang Baru, Jakarta Timur. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Seripatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Kaum lansia GPIB yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam, dan kami telah dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami lekatkan hati kami kepadamu. Tuntunlah kami dalam pembacaan Alkitab, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai Sabda Bina Umat terambil dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan 13 yang menyatakan, Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Pembacaan renungan pada hari ini dengan tema membuka hati bagi pelayanan. Ayat emas terambil dari ayat 12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami.
tetapi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kehadiran para pengajar sesat di tengah-tengah kehidupan beriman jemaat Tuhan di kota Korintus telah membuat mereka meragukan kerasulan Paulus dan integritas para pelayan Tuhan. Akibatnya, hati jemaat tertutup dan menolak kehadiran mereka. Oleh karena itu, Rasul Paulus membuka diri dengan cara mencurahkan seluruh isi hatinya tentang penderitaan dan perasaan yang mereka alami akibat penolakan itu. Namun, hati jemaat Korintus tidak tergerak sama sekali. Mereka tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima kehadiran para pelayan Tuhan itu. Ungkapan hati Rasul Paulus dalam ayat 11-13, sesungguhnya bukanlah dia arahkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri beserta para pelayan Tuhan lainnya, melainkan Rasul Paulus memiliki kerinduan yang mendalam agar jemaat Korintus mau kembali membuka hatinya selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang mereka beritakan. Keadaan dan berita yang merusak kepercayaan serta integritas para pelayan telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa di dalam diri jemaat Tuhan. Bujukan dan desakan apapun yang diberikan tidak dapat menggerakkan hati yang telah tercemar dan terluka. Akibatnya, jemaat diperhadapkan pada suatu sandungan yang dapat menjatuhkan diri mereka sendiri. Pengalaman pelayanan yang telah dilalui oleh Rasul Paulus ini menjadi sebuah pembelajaran yang berarti bagi para pelayan Tuhan. Berhati-hatilah dalam memberitakan firman Tuhan dan kebenarannya. Kesalahan yang dilakukan dalam pemberitaan dapat menjadi jerat yang menyeret jemaat Tuhan menjauh dari Allah dan mencela kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu, berhentilah berpijak pada kepentingan diri sendiri, tetapi berpijaklah pada kepentingan orang banyak. Sehingga setiap hal yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan tidak menjatuhkan jemaat dari Tuhan, tetapi mendamaikan jemaat dengan Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan rajin bekerja, hendaklah hatimu rendah, Kau Tuhan berpusat. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudari kaum lansia yang diberkati Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menuntun kami dalam membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar melekat di hati kami, sehingga kami dapat berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita dalam memasuki usia senja.
Berkatilah Dewan PKLU dengan program saya dan PKLU membaca Alkitab. Kami sungguh percaya Engkaulah yang menyatukan kami kaum lanjut usia di seluruh Nusantara Indonesia. Pakailah program ini menjadi berkat bagi kaum lansia GPIB. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, sampai RT RW. Engkau beri hikmat kepada mereka supaya mempunyai hati yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas. Demikian kami juga berdoa bagi gugus depan penanggulangi COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati semua yang dilakukan mereka sehingga COVID-19 dapat teratasi dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk anggota PKLU GPIB yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu. Inilah kami, pakailah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.